Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Iwan Smule, ya. Iwan Smule yang menuntut agar DPR itu menggunakan hak interpelasinya, ya, hak bertanya kepada pemerintah Jokowi, ya, tentang penetapan harga PCR. Nah, di sini ada berita, ya, yang dilansir oleh seputar tangsel.com, ya. Langsung saya bacakan saja. Jokowi ikut tetapkan harga PCR bersama Erick Thohir dan Luhut. DPR didesak gunakan hak interpelasi. Seputar tangsel.com, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI didesak gunakan hak interpelasi setelah Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu menetapkan harga PCR. Erick Thohir mengatakan penetapan harga PCR dilakukan melalui rapat bersama yang dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan. Karena Jokowi disebut-sebut ikut menetapkan harga PCR, maka Erick Thohir menegaskan dirinya tidak mengambil keuntungan pribadi atas bisnis PCR seperti apa yang telah dituduhkan publik. Desakan agar DPR RI menggunakan hak interpelasinya datang dari Ketua Umum Ketum Prodem, Iwan Smule. Menurut Iwan Smule, DPR RI wajib meminta keterangan kepada Presiden, kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan atas pengakuan Erick Thohir. Pengakuan Erick Thohir bahwa penentuan harga PCR dibahas bersama Presiden Jokowi, maka sepatutnya DPR RI gunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah Presiden sebagai kepala pemerintahan, kata Iwan Smule dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @ketumprodemnew pada Senin 22 November 2021. Lebih lanjut, Iwan Smule menuturkan bahwa ada dugaan tindak pidana seperti kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR yang disebut-sebut menyeret sejumlah nama di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Apalagi ada dugaan perbuatan melawan hukum, kolusi, dan nepotisme, tegasnya. Menanggapi cuitan Iwan Smule, netizen pun sepakat agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis PCR diperiksa, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, sebagian netizen lain justru pesimis dengan kinerja DPR RI yang dianggap sudah kehilangan fungsinya untuk menjalankan check and balances. Ekor ya gimana kepala, kepala ya gimana otaknya. Kalau berani KPK RI, periksa semua itu dari ekor sampai otaknya. Tulis akun @pinner KSO Roy 1. Nah, ini komentar dari Twitter dari netizen. Kemudian saya lanjutkan, DPR sekarang udah kayak lagu Bang Iwan Fals, layaknya paduan suara yang cuma bilang iya doang. Kalaupun ada rapat paling cuma ajang formalitas buat nyenengin media doang, biar kelihatan kayak masih kerja, padahal udah, ujar akun Review Adit. Ya, berharap kepada DPR tak ubahnya mengharap sisik pada lele bos, komentar akun @denai69. Ya, yaitu berita tentang Jokowi ikut tetapkan harga PCR bersama Erick Thohir dan Luhut, ya. Jadi ini ada desakan Iwan Smule untuk menggunakan hak angket, ya, hak interpelasi
DPR ya, hak untuk bertanya terhadap kebijakan pemerintah. Jadi apa yang bisa kita sampaikan ya? Berita ini menarik ya, mengungkap bahwasanya ada keterlibatan ya pemerintah apa namanya pejabat itu melakukan bisnis ya, meskipun itu pasti akan ditolak ya. Nah, bagaimana dengan peran DPR itu sendiri ya? DPR seperti yang kita ketahui ya, itu terkesan mandul ya, terkesan mandul. Itu bisa dilihat dari bagaimana perannya untuk melakukan kritik ya ataupun check and balance terhadap pemerintah itu sudah hampir tumpul gitu. Misalnya tentang hak budgeting ya, itu sudah diserahkan ya pada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang diubah dengan nomor Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Itu hak budgeting diserahkan kepada pemerintah ya. Jadi kalau seperti ini apa fungsi DPR ya? Padahal mereka adalah wakil rakyat ya, yang digaji dengan uang rakyat. Kemudian tentu saja harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Dalam hal ini juga harus mengkritik ya, mengkritik kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah itu salah ya harus dikritik ya, ketika benar harus didukung ya, seperti itu. Tapi fungsi untuk DPR seperti saat ini itu sudah hampir dipastikan sudah hilang gitu ya. Hak budgeting sudah diambil ya. Pilihan pihak juga kita ketahui hasil dari undang-undang yang ditelurkan oleh DPR itu jauh dari kesejahteraan rakyat ya. Dan hampir sebagian besar itu ketika mengeluarkan undang-undang itu tidak pro terhadap rakyat ya. Apa saja yang di depan mata saja itu aja, undang-undang Omnibus Law ya. Ya kemarin ketika banyak sekali buruh itu demo ya, dan memang itu tidak memberikan keuntungan kepada rakyat, dalam hal ini buruh ya, tetapi kalau kita melihat isi undang-undangnya lebih mementingkan kepentingan kapitalis, pemilik modal ya, pemilik perusahaan ya. Jadi rakyat dipinggirkan ya. Jadi kalau begitu bukan wakil rakyat dong ya kan. Jadinya kalau wakil rakyat, apapun yang dihasilkan itu harusnya pro rakyat, ya kan? Tetapi undang-undang dihasilkan gimana? Ya, undang-undang Omnibus Law, ya kemudian undang-undang Minerba, ya kita ketahui bahwasanya undang-undang ini itu sangat memberikan karpet merah ya kepada para pemilik modal ya. Undang-undang Minerba terbaru ini, ya. Justru konsesi yang sudah lama itu yang seharusnya diberikan oleh pemerintah itu justru diperpanjang gitu ya, coba bayangkan, dan waktu untuk melakukan perpanjangan konsesi itu lebih panjang lagi. Jadi ini gimana ini ya, jadi kita melihat ke depannya ya sobat sekalian, fungsi DPR terhadap controlling pemerintah itu sangatlah kurang ya pada saat ini ya, pada saat rezim ini ya. Karena memang kalau kita melihat ya, ketika pemerintah itu melakukan hal kebijakan yang tidak pro rakyat, justru tidak dipertanyakan gitu. Padahal fungsi DPR tetaplah harus kritis terhadap rakyat ya. Ya, mau pilih yang mana, mau mendukung pemerintah atau mendukung rakyat ya. Ya logikanya harus mendukung rakyat karena mereka dibayar oleh rakyat ya kan. Apalagi masalah PJR ini ya. Benar-benar ya. Benar-benar masalah PJR ini adalah bisa dianggap sebagai skandal ya. Karena bagaimana mungkin ya harganya itu ya baru-baru ini itu terkesan sangat bombastis ya. Harga yang dulu sampai 2 juta ya sekarang sampai 300.000 itu pun masih untung ya. Ya, 300.000 berapa keuntungan sebenarnya? Dan memang setelah diteliti ada banyak fakta ya, seperti temuan dari jurnalis Kompas ya. Itu mengatakan bahwasanya harga PJR itu bisa sampai 10.000 saja, coba bayangkan
berapa keuntungan ya. Ya, ada juga penemuan ya bahwasanya GSI itu perusahaannya yang mengelola PCR itu kenapa ya tidak mempertanyakan kenapa bisa sampai menyentuh harga 1 juta ya pada bulan April sampai Oktober, dan diketahui keuntungan pada rentang waktu itu sampai mencapai 391,5 miliar ya, dengan hanya modal 80 miliar saja. Nah, seperti ini itulah ya yang harusnya DPR itu peka ya. Jangan ketika mereka sudah duduk empuk ya, tetapi duduk empuk di istana gedung sana, gedung DPR itu sudah empuk ya, mereka melupakan ya jati diri mereka sendiri, bahwasanya mereka itu wakil rakyat. Mereka itu adalah benar-benar harus melakukan menyejahterakan rakyat ya, apalagi masalah PCR yang heboh ya terakhir-terakhir ini. Padahal hak interpelasi itu hanya bertanya saja ya. Hak bertanya saja yang sederhana itu tidak dilakukan. Ya. Toh nanti kalaupun ada pelanggaran ya, ada pelanggaran undang-undang, itu pun kita tidak bisa mengharap banyak ya. Apakah si pelanggar, yaitu dalam hal ini eksekutif pemerintah, itu bisa ditarik ya, ditarik ataupun masuk bisa diperiksa oleh institusi KPK misalnya. Kita tidak bisa percaya, kita tidak bisa mengharapkan banyak gitu. Ini bertanya aja sudah tidak dilakukan, apalagi menggunakan hak angket ya kalau terjadi pelanggaran undang-undang. Jadi wajar ya salah satu anggota Prodem ya Iwan Sumulo itu mempertanyakan ya fungsi DPR yang sesungguhnya. Kalau tidak dihidupkan lagi ya, fungsi mereka itu apa? Apa mereka bagian dari kekuasaan yang ketika ada kebijakan yang salah mereka diam saja, baru ketika menyentuh kepentingan mereka DPR, mereka langsung bertindak ya. Padahal DPR itu ya memakai uang rakyat ya, anggarannya besar ya. Kemudian kalau tidak menjalankan fungsinya ya, apa mereka hanya memakan gaji saja, gaji buta ya. Di sini sekarang ya tergantung pada DPR ya. Mereka ingin tetap menjalankan fungsinya ya, mensejahterakan, mendengarkan aspirasi rakyat, atau mendengarkan aspirasi kelompok mereka sendiri ya. Jadi ini terpulang pada anggota DPR ya. Mau lebih baik ataupun sama ataupun lebih buruk ya, itu tergantung kepada DPR. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romli, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.